Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini video ini dialog antara Hasan Madura dengan seorang pendeta yang bernama David Salim. Sebenarnya pendeta David Salim ini hanya ingin mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran, hanya mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran. Tetapi sampai detik ini, sejak dialog dengan saya, tak satu pun pendeta David Salim menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang yang diangkat adalah Al-Maidah 100 ayat yang ke-116. Pendeta David Salim ini mungkin mengira menemukan kesalahan di dalam surat Al-Maidah 116 ini, sehingga menantang saya membahas surat Al-Maidah yang ayat yang ke-116. Alhamdulillah, dengan izin Allah, setelah saya menjawab, maka pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh pendeta David Salim berikutnya itu sudah terjawab dengan satu kali pertanyaan yang saya jawab. Nah, dari situlah kemudian pendeta David Salim ini menjadi ngawur gitu loh. Nah, disinilah letak kegoncangan pendeta David Salim. Begitulah, untuk jelasnya silakan tonton sampai tuntas, jangan pernah di skip. Dan mudah-mudahan Anda mendukung channel ini gitu loh. Dan bagi Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah, juga memberi hidayah kepada Anda, dan juga mudah-mudahan Allah memberi kesuksesan dunia dan akhirat untuk Anda yang mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Itu di dalam Kejadian 21 memang disebutkan begitu. Itu memang merujuk ke Ismail, itu diakui ya. Jadi Ismail itu tidak dibuang begitu saja. Walaupun Ismail itu anak dari hamba, ngerti? Hamba itu pembantu, Mas. Tapi namanya sudah ada benih Abraham di situ. Keturunannya juga diperhatikan oleh Tuhan. Makanya nama Ismail itu artinya, kamu tahu nggak Ismail artinya apa? Nggak ngerti lagi kan? Kamu nggak ngerti apa-apa lo. Aduh, gimana sih ini mau bahas kitab suci? Ya, saya jelasin aja lah ya. Memang keturunan Ismail juga nanti akan ada raja-raja dari situ. Kita lihat aja sekarang kan ada negara-negara Arab kan, ya kan? Yaman, ya kan? Ada itu. Itu nggak dibuang begitu aja, enggak. Ya, jadi bangsa yang besar juga lah. Cuma kalau dibandingkan dengan Israel nih, ya kalah jauh gitu loh ya. Ismail itu ya bukan ditelantarkan begitu aja, bukan ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan keturunan Ishak yang anak perjanjian itu, ya jauh sekali. Ngerti nggak? Kamu jangan terlalu bela Muhammad lah, udah ya. Ya terserah, mau dibela ya boleh juga lah ya, hak kamu ya. Tapi nggak ada artinya sih, terus terang aja. Karena Muhammad sendiri itu tidak bisa dibuktikan apakah itu merujuknya kepada Ismail. Terlalu jauh. Silsilah apa yang kamu pakai? Itu dari hadis mana sih? Dari hadis mana? Bukhari atau apa? Apa dari Sahih Muslim atau apa?
Ya, jadi ngapain mesti dirujuk sampai ke Ismail? Kamu bela-bela terus. Ismail itu memang anaknya Abraham, tapi dari pembantu, ya, dari Hagar. Ya, sorry ya, saya bukan merendahkan Hagar, bukan ya. Namanya sudah jadi istrinya Abraham, ya dihormati juga lah. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Ya, anak perjanjian itu bukan itu. Ya, jadi nggak usah dikorek-korek terus gitu loh. Bukan itu anak perjanjiannya. Kamu baca lebih teliti aja lah ya. Baca lebih teliti ya. Gimana, apa mau bahas Quran aja apa gimana nih? Aduh, saya capek juga jelasinnya nih, nggak ngerti-ngerti kamu itu. Udah saya jelasin. Baca aja sendiri lah, mau dari pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, itu dari Kejadian semua. Cuma itu merujuknya nggak ada yang dari Ismail. Itu hanya klaim dari Quran. Nah, Quran kalian sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa anak yang disembelih itu Ismail. Itu nanti munculnya kemudian gitu loh. Kalau pada awal-awalnya orang Islam sendiri pun mengakui bahwa Ishaklah yang disembelih, yang mau disembelih oleh, yang diperintahkan Tuhan untuk dikorbankan itu Ishak. Itu orang Islam sendiri yang mengakui, Mas. Ya, pada mula-mulanya begitu. Bahkan sampai sekarang nih, ya, Muslim kan banyak yang jujur juga. Mereka mengakui bahwa Ishak itulah yang dikorbankan gitu loh. Nah, tapi sebagian Muslim, ya mereka sama kayak sampean, kepengen membela Islamnya gitu loh. Bukan Ishak, tapi Ismail gitu loh. Mana buktinya di Quran? Nggak ada. Aduh, kalian itu ada-ada aja. Masa sih Allah kalian lupa menuliskan nama Ismail? Kalau seandainya itu benar. Ya, jadi saya bilang selalu pakai otaknya, Mas. Ngerti ya? Kalau Quran kalian wahyu, tentu harus disebutkan gitu loh. Ismail lah yang dikorbankan. Ibrahim itu mendapat mimpi. Katanya, iya sebutkanlah siapa itu. Kalau di dalam Kejadian, di dalam kitab Torahnya orang Yahudi itu kan jelas ada namanya Ishak, ya kan. Nah, terus kalian selalu membela diri, enggak itu udah diroba-roba, itu Ismail itu. Ya, jangan begitu dong, nggak boleh ya. Memang sih gini, Mas, ya, kesulitan manusia gini loh ya. Kamu mau nyangkal, kamu mau bikin versi sendiri. Saat sekarang itu masih diperbolehkan gitu loh, ngerti nggak? Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah menjadikan manusia yang sudah meninggal itu bisa kita lihat gitu loh. Coba kalau misalnya kita bisa lihat neraka, ada siapa aja di dalamnya. Nah, itu sebetulnya masalahnya paling gampang di situ. Ada nabi siapa aja sih yang ada di neraka itu? Nah, ya kan? Udah kita diem gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, sekarang kita itu kenapa ribut terus, aduh ya, debat terus, karena kita nggak bisa lihat isi neraka. Ngerti ya? Coba kalau isi neraka bisa kita lihat, oh Nabi Anu ada di neraka, waduh, ya udah nggak usah diikutin gitu loh. Ya, gampang sebetulnya ngecek yang palsu dan yang benar itu. Ya cek aja isi nerakanya, udah. Tapi sayang, saya bilang ya, Tuhan itu tidak pakai cara seperti itu. Ya, urusan siapa yang ada di neraka itu ya sudah jadi misteri lah buat manusia, ya kan? Yang bisa kita lihat kebenarannya adalah dari kitab sucinya. Itu sampean Quran, saya Bible. Ya mari kita diskusikan lagi gitu loh. Jadi jangan terus kalian juga omong kosong terus. Oh, sudah diroba-roba tuh Bible-nya. Apaan sudah diroba-roba? Itu jawaban anak, anak nggak sekolah, Mas ya. Anak SD juga lebih pintar gitu, nggak sekolah itu. Ngerti? Kalau anak nggak sekolah kayak anak kecil mau berantem tuh. Kamu yang salah, kamu, ya. Nah, gitu aja bisanya gitu loh. Jangan loh, jangan ya. Ini urusan akhirat, saya sering kali bilang ya. Jangan. Kita pakai coba rujukan-rujukan yang benar dari kitab suci kita. Jangan klaim-klaim, nggak boleh ya.
Ngerti ya klaim ya? Kayak tadi kan, oh Torah kamu udah dirobah-robah. Itu musuh Ismail tuh. Itu udah tertera dengan jelas di situ Isa kok jadi Ismail lagi, Ismail lagi. Nama Ismail itu nggak ada mas, terusannya di dalam tanah, di dalam perjanjian lama itu nggak ada keturunan dari Ismail, itu Raja Daud, Raja Sulaiman. Kamu percaya Raja Daud itu keturunan Ismail juga lagi? Isa itu keturunan Ismail lagi? Aduh, gimana sih kamu itu? Ya, coba saya bilang ya, ini saya sorry ya, bukan saya mau kasar ya. Otak tuh harus dipakai mas, ngerti? Dalam bahasa Inggris pakai mind katanya, mindset ya kan? Otaknya mesti dipakai. Nggak boleh orang main klaim, tapi secara pikiran itu nggak jelas, itu nggak boleh gitu loh. Ya mas ya? Mas, mendingan gini mas ya, buat selingan ya. Ayo kita bahas yang di Quran aja deh. Sampean pengertiannya apa? Nah, saya juga pengertiannya apa? Ya, kalau boleh mari kita bahas gitu loh. Coba kamu buka Al-Maidah 118 ya. Yang isinya begini nih kurang lebihnya ya. Allah itu bilang ke Isa, Isa, apakah kamu itu menganggap kamu dan ibumu itu Tuhan? Nah, ini kata Allah nih ya. Ada nggak di Quran kalian? Ada kan? Al-Maidah itu ya. Cuma ayatnya saya agak lupa, 118 kayaknya, apa 117 ya. Antara itulah. Coba sampean jelasin dulu. Nah, nanti saya tanggapin gitu aja ya. Ya, ternyata Al-Maidah 116. Cobalah kita bahas deh. Coba sampean dulu. Itu apa tuh maksudnya tuh ya? Nah, itulah yang tidak Anda paham. Begini ya, perjanjian kekal antara Abraham dan Ishak itu tandanya di sunat itu. Kemudian setelah pertemuan dengan Tuhan, perjanjian itu selesai, maka Abraham melaksanakan, yaitu tanda daripada perjanjian itulah adalah disunat, dikerat hitannya atau dikerat kulupnya, kan begitu. Itu tandanya gitu. Ketika pada saat itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, maka tanda perjanjian itu adalah dikerat atau disunat gitu. Maka Abraham pada saat itu sebagai tanda dia itu menyunat dirinya sendiri dan juga Ismail dan juga seluruh orang-orang yang berada di situ. Karena apa? Karena merupakan tanda. Nah, pada saat perjanjian itu Ishak belum ada gitu loh. Ishak itu belum ada gitu loh. Makanya setelah itu Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Firman-Nya adalah dan juga dari Sarai atau dari dia, daripadanya, yakni dari dan juga daripadanya, yakni daripada Sarai, aku akan memberikan seorang anak laki-laki gitu. Artinya apa? Perjanjian firman Allah kepada Abraham atas Sarai ini sebenarnya akan memberikan anak laki-laki gitu aja. Dan kepadanya juga, kata juga, kepadanya juga ini berarti apa? Ini menunjukkan bahwa Abraham itu sudah Tuhan itu sudah menunjuk Ismail gitu loh. Setelah menunjuk Ismail, dan daripadanya juga dan daripada Sarai juga akan aku berikan anak gitu loh. Sehingga apa? Sehingga Abraham ketika dan daripadanya juga aku akan memberikan anak, sehingga Abraham ini nggak percaya gitu. Ah, masa gitu? Terus Sarai ngintip-ngintip, nggak mungkin gitu loh. Orang saya sudah tua masa punya anak gitu, kan gitu. Di situ letak ketidakpercayaannya. Namun pada perjanjian itu Abraham yakini 100% gitu. Kenapa? Karena anak Ismail ini sudah ada, cuman dia itu mengadakan perjanjian dari antara Tuhan dan Abraham. Artinya perjanjian dimaksud dengan perjanjian kekal ini adalah Tuhan memerintahkan Abraham agar anaknya, agar dirinya sunat sebagai tanda perjanjian yang kekal itu gitu.
Maka pada saat itu Abraham melakukan hal itu gitu loh. Ishak belum ada pada saat itu gitu. Masih setahun lagi Ishak itu gitu loh. Dan perjanjian itu ketika Abraham itu berumur 99 tahun. Artinya Ismail itu sudah berumur 13 tahun, kan begitu. Pada saat itu. Nah, pada saat itulah Tuhan memberikan sebuah perintah agar supaya disunat gitu. Agar supaya disunat anaknya yang bernama Ismail dan Abraham itu sendiri. Nah, sunat itu sebagai disebut dengan perjanjian kekal gitu. Nah, setelah Abraham ini percaya, yakin akan disunat, maka apa? Tuhan juga mengatakan, dan pada Sarai juga aku akan memberikan sebuah anak laki-laki. Nah, ada kalimat padanya juga. Ini menunjukkan apa? Begini, cara kasarnya begini. Ibrahim, ya bukan hanya Ismail loh ya, yang nanti pada Sarai juga saya akan berikan anak laki-laki gitu. Kemudian Abraham dan Sarai sama-sama nggak percaya gitu, karena posisinya Abraham sudah umur 99 tahun gitu. Nah, kalau yang dikatakan anak yang dijanjikan kan gitu ya, memang benar anak yang dijanjikan Ishak. Kenapa? Ishak dijanjikan, Sarai dijanjikan akan punya anak kan begitu. Nah, itu pada saat pada saat Tuhan melakukan perjanjian antara Abraham dan Tuhan kan begitu. Nah, di sini begini ya. Artinya dalam perjanjian itu ada 2 poin gitu. Yang pertama perjanjian kekal, yang tandanya adalah orang itu harus dikerat khitannya atau diperintahkan untuk sunat. Ini perjanjian kekal. Yang kedua, Ibrahim, setelah perjanjian ini saya juga akan memberikan anak ke Sarai. Anda jangan khawatir gitu. Ibaratnya gini. Artinya apa? Artinya biar Sarai gak cemburu lah gitu loh. Kemungkinan dia secara kasarnya begitu. Jadi diberikan anak juga Ishak gitu loh. Ya, Sarai nanti akan saya berikan juga anak itu. Ada juganya kepadanya juga gitu loh. Masa gitu aja gak tahu Anda gitu. Itu loh, coba Anda pikir. Dari kalimatnya aja gini. Dan daripadanya juga. Juga. Yakni Sarai nyanyi dan daripadanya juga. Daripadanya artinya gini, dan daripada Sarai juga aku akan memberikan sebuah anak laki-laki kan gitu. Itu setelah perjanjian dilakukan, itu setelah Tuhan memerintahkan sebuah perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal itu apa? Yaitu tandanya adalah pada saat itu tandanya adalah disunat gitu. Nah, yang disunat pada saat itu apa? Ismail gitu, karena Ishak belum ada. Nah, dari situlah tanda perjanjian kekal itu adalah disunat gitu loh, kan gitu. Nah, yang disunat ternyata Ismail gitu, bukan Ishak. Ishak belum ada pada saat itu gitu. Maka itu sebagai tanda perjanjian kekal. Maka karena berhubung pengorbanan seorang anak ini adalah berhubungan dengan perjanjian kekal, maka anak yang dikorbankan ini adalah Ismail. Tandanya apa? Tandanya akan disunat gitu. Perjanjian kekal itu adalah disunat itu gitu. Pada saat itu Ishak belum lahir gitu, belum lahir gitu. Walaupun lahir pun dia itu masih owe-owe gitu loh. Itu setahun kemudian lahirnya dari perjanjian tersebut. Maka saat itu Tuhan, jangan, tenang Ibrahim, tenang. Saya akan berikan juga dari Sarai anak laki-laki. Ya, seperti itu. Dan Sarai itulah menjadi ibu bangsa-bangsa. Artinya kalau dari pihak Ishak itu dinisbatkan kepada Sarai gitu. Kalau dari pihak Ishak dan Israel itu dinisbatkan kepada Sarai. Yang disebut ibu bangsa-bangsa itu kepada Sarai. Tetapi kalau dari pihak Ismail, Abraham lah yang disebut dengan bapak bangsa-bangsa. Artinya Israel itu dari pihak perempuan, terus
dari pihak istrinya Abraham yang disebut ibu bangsa-bangsa. Terus kalau dari Arab ini dari pihak laki-laki, dari Abraham sendiri, yaitu bapak bangsa-bangsa gitu loh. Itu yang perlu Anda perhatikan juga per kalimatnya gitu. Mas, sebenarnya gini ya, kalau kita baca Alkitab Anda, itu kan di situ dan Anda percaya bahwa Ismail itu adalah anak Abraham, kan begitu. Terus kemudian Anda mengatakan Abraham tidak membuangnya, kan begitu. Artinya Abraham pun mengakui karena Tuhan mengakui bahwa Ismail ini adalah anak daripada Abraham. Bahkan dijanjikan akan diberikan semua menjadi bangsa yang besar, kan begitu. Nah, dari situ kemudian yang dikorbankan ini adalah anak tunggal dan juga anak sulung, begitu. Nah, pertanyaannya, siapa anak tunggal, siapa anak sulung gitu? Kan di sini anak sulung ini siapa, anak tunggal ini siapa? Nah, ketika misalkan yang disebut dengan anak sulung itu kan tentu saja anak yang paling tua. Tentu ini merujuk pada Ismail. Terus siapa anak tunggal? Anak tunggal ini berarti Abraham ini masih punya satu anak. Itu Ismail aja gitu. Dari sini aja sebenarnya kita itu sudah tahu gitu. Kan gitu. Nah, Ishak ini bisa dikatakan anak sulung atau bisa dikatakan anak tunggal kalau Ismail itu sudah meninggal gitu. Ini baru Ishak boleh dikatakan anak sulung. Logika kita seperti itu gitu Mas. Namun jika Ismail ini masih hidup, gak bisa Ishak ini disebut anak sulung atau anak tunggal gitu. Karena masih punya kakak gitu. Nah, bagaimana Anda bisa percaya hal itu? Padahal itu kalau dikatakan Ishak malah akan Alkitab Anda sendiri ini malah akan menjadikan kontradiksi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, di sinilah kenapa kontradiksi. Nah, disitulah karena apa? Ayat-ayat sisipan inilah yang membuat satu sama lainnya kontradiksi gitu. Ayat-ayat sisipan yang membuat kitab Bible ini menjadi kontradiksi gitu. Ayat-ayat atau karangan-karangan manusialah yang membuat menjadi kontradiksi. Kalau Tuhan yang benar-benar firman Tuhan tidak akan pernah kontradiksi gitu. Itu yang perlu Anda ketahui juga, pelajari juga gitu. Oke lah, saya akan menanggapi ayat yang Anda tanyakan. Itu memang benar di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116 dikatakan wa idz qala Allah ya Isa ibnu Maryam a'anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq in kunta qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal 'allamul ghuyub. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Nah, di sini di sini adalah kenapa kalimat ini, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia bahwa Anda, artinya gini, apakah Anda pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Intinya gitu ya. Maka Isa mengatakan, saya tidak pernah mengajarkan bahwa diriku ini sebagai Tuhan. Baik diriku maupun ibuku tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, dari mana
faktanya begini ya, orang-orang Katolik di Roma itu mengatakan Isa itu Tuhan juga loh. Isa apa? Ibunya itu Tuhan juga, Maria, karena ibunya Tuhan dianggap Tuhan juga. Ini yang ada di Roma kan begitu. Ibu Katolik, ibunya Tuhan itu Tuhan juga gitu loh. Ini mungkin Anda percaya Trinitas, Trinitas seperti Roh Kudus, Bapa dan Anda dan Yesus kan begitu. Namun ada juga yang mengatakan Kristen ini bahwa Maria ini Tuhan juga karena dia itu ibunya Tuhan, maka Tuhan juga gitu loh. Ada hal-hal seperti itu. Nah, kembali kepada ayat Al-Maidah tadi yang ke-116. Di situ setelah Tuhan berfirman demikian, secara kasarnya begini ya. Secara kasarnya, Isa, apakah kamu mengajarkan dirimu sebagai Tuhan? Maka jawaban Nabi Isa apa? Saya tidak pernah mengajarkan atau mengaku diriku sebagai Tuhan. Maka berangkat dari ayat inilah kemudian umat Islam mengetahui bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalaupun ada orang yang menuhankan Yesus, itu hanya klaim semata, hanya klaim. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, dari ayat inilah kemudian umat Islam tahu bahwa Isa atau Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi hanya dituhankan. Itu namanya klaim, gitu loh. Nah, kemudian Isa menjawab, engkaulah Maha Tahu. Nah, kalimat ini mungkin dalam benak Anda, Tuhan kok tidak tahu ya? Nah, ini begini ya. Sebenarnya kalimat ini mengajarkan, Al-Quran ini kan untuk manusia. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberitahukan, menginformasikan. Seandainya Allah tidak bertanya seperti itu, maka Isa tidak akan menjawab seperti ini. Dan orang-orang Islam nggak tahu apakah Yesus, apakah Nabi Isa pernah mengajarkan dirinya Tuhan atau tidak, nggak akan tahu. Nah, pertanyaan itu sebenarnya itu agar memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Contohnya gini, contohnya akan saya contohkan aja ya. Ketika saya punya seorang murid, misalkan murid kelas 5 kelas 3 SMA misalkan gitu ya. Murid saya ini. Nah, saya ini bertanya kepada muridnya, apakah kamu, padahal saya sudah tahu jawabannya, itu sudah tahu dan saya tahu anak itu. Apakah kamu ini mencuri bolpen saya gitu. Saya sudah tahu anak itu tidak mencuri bolpen saya gitu. Tetapi karena apa? Karena berhubung saya ingin menerangkan ke yang lainnya bahwa anak ini bukan yang mencuri, maka saya katakan begitu, gitu loh. Apakah kamu kan misalkan ada orang dituduh begini itu ya, mencuri. Kemudian saya, apakah benar kamu ini mencuri? Saya klarifikasi begitu. Oh tidak, saya enggak mencuri. Kalau saya mencuri silakan hukum saya, penjara saya. Nah kan begitu. Memang sebenarnya walaupun saya tahu anak ini tidak mencuri, tetapi demi orang lain itu mendengar bahwa anak ini mencuri, maka saya harus bertanya demikian, gitu loh. Artinya orang lain supaya tahu, begitu juga di dalam Al-Quran. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, setelah kita tahu dari Al-Quran, apakah di dalam Bible juga Yesus gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ternyata setelah saya melangkah pada Bible, ternyata di Bible pun Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kalaupun ada yang mengatakan Yesus Tuhan, itu hanya klaim semata gitu. Klaim, orang lain mengeklaim Yesus sebagai Tuhan gitu. Tetapi bukan dari ajaran Yesus gitu. Ibarat gini ya, ada orang menuhankan Hanoman gitu. Hanoman itu dituhankan gitu. Namun Hanuman sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu.
Tetapi orang itu menganggap Hanuman itu Tuhan. Nah, itulah klaim gitu loh. Seperti juga orang yang menuhankan Yesus itu hanya klaim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Anda telah mengangkat ayat-ayat suci Al-Quran dan Anda menanyakan hal itu. Begini, bersamaan dengan ayat yang Anda tunjukkan, Allah sudah memberikan pengetahuan kepada saya dengan ayat-ayat itu gitu. Nah begini, sebenarnya bukan hanya pengetahuan tentang ayat itu, tetapi Allah memberitahukan kepada saya apa yang akan Anda tanyakan di dalam yang masih tersimpan di dalam hatimu gitu. Pertanyaan yang masih Anda simpan untuk menyangkal Al-Quran itu pun Allah memberitahukan kepada saya. Pertanyaan Anda yang masih Anda simpan yang masih belum diutarakan kepada saya. Nah dari situ saya akan menjawab pertanyaan yang Anda simpan di dalam hati dengan izin Allah. Begini ya, Allah itu kan maha tahu. Allah itu kan maha tahu segala apapun yang ada, yang terjadi, yang sudah, yang sekarang dan yang akan datang. Allah itu mengetahui segalanya. Namun kenapa di sini ada pertanyaan gitu? Apakah kamu yang mengajar, misalkan apakah kamu yang mengaku Tuhan? Kan begitu, intinya begitu ya. Al-Maidah ayat 116 tersebut. Apakah kamu, wahai Isa, apakah kamu yang mengaku dirinya dan ibumu sebagai Tuhan gitu? Maka jawabannya Nabi Isa apa? Maha suci Engkau ya Allah. Artinya Nabi Isa ini mengatakan bukan saya yang mengajarkan diriku itu Tuhan. Nah dari situ artinya apa? Kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang percaya kepada Al-Quran, jadi tahu bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, setelah umat Islam mengetahui dari Al-Quran, maka umat Islam ini mencoba meneliti Bible gitu. Apakah Yesus ini pernah mengaku dirinya Tuhan? Nah, setelah ke Bible, ternyata Yesus pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Maka dari situ, orang yang menuhankan Nabi Isa, orang yang menuhankan Yesus itu hanya klaim semata. Hanya klaim gitu. Hanya klaim. Nah, ibaratnya gini, ada misalkan murid saya SMA kelas 3 ya. Murid saya ini SMA kelas 3, terus ada satu orang yang diklaim sama orang-orang itu sebagai pencuri misalkan. Oh, ini anak itu pencuri. Semua orang, misalkan sebagian orang mengeklaim dia itu pencuri. Dan saya sendiri sebenarnya tahu kalau anak itu bukanlah pencuri gitu. Dan saya tahu apa yang terjadi di kelas itu. Bahwa sebagian itu mengeklaim dia itu sebagai pencuri, dan sebagian lagi mengeklaim dia itu bukan pencuri. Dan saya tahu anak itu bukanlah pencuri gitu. Saya ini tahu bahwa anak itu bukan pencuri gitu. Nah, kemudian ada dua orang yang berselisih ini, satunya klaim pencuri, satunya mengatakan oh bukan, dia itu bukan pencuri. Nah, kemudian saya ini bertanya kepada anak yang diklaim pencuri itu, Hei si A misalkan, hei si A, apakah kamu benar-benar mencuri? Apakah kamu benar-benar orang yang mencuri? Maka kemudian dia itu menjawab, bersumpah, demi Allah misalkan, bukan, saya tidak pernah mencuri misalkan. Nah, dari pertanyaan saya ini sebenarnya bukan tidak tahu bertanya ke anak itu. Saya tahu anak itu bukan pencuri gitu loh. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada anak-anak yang lain jangan suka mengklaim gitu. Artinya setelah saya bertanya, maka kemudian anak-anak itu tahu bahwa si A ini bukan pencuri gitu. Dan tidak pernah melakukan pencurian gitu. Nah, ini sebenarnya ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran ini kenapa Tuhan itu kan maha tahu. Kenapa masih bertanya kepada Isa? Ini sebenarnya adalah sebuah pengetahuan, sebuah pengajaran bagi kita. Agar kita ini tahu bahwa bukan Nabi Isa lah yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini sebagai pengetahuan bagi kita selaku umat manusia. Ini sebagai petunjuk bagi kita bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Itulah yang
Itulah yang terkandung di dalam surat Al-Maidah 116. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya ketahui ini benar. Kalau memang apa yang saya katakan ini benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang beritahukan kepada saya tentang ayat Al-Maidah 116 tersebut gitu. Silahkan Anda tanyakan apa yang masih sanksi di dalam surat Maidah. Namun apa yang pertanyaan apa yang ada di dalam hati Anda, saya sudah menjawab gitu. Saya sudah menjawab walaupun pertanyaan itu belum keluar dari mulut Anda. Saya sudah menjawab karena saya mengetahui apa yang akan Anda tanyakan. Itu adalah berkat pemberian pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan lain tentang surat Al-Maidah ayat 116 ini, silakan Anda tanyakan gitu. Dan silakan apa yang akan Anda pertanyakan tentang surat Al-Maidah 116 ini, silakan. Akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akan saya jelaskan dua kali tentang surat Al-Maidah 116 ini. Begini ya. Allah itu kan Maha tahu. Kalau Allah pribadi, Allah sudah mengetahui bahwa Nabi Isa itu adalah tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa masih ada pertanyaan di sini? Apakah engkau yang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, Isa, sehingga orang itu berselisih, sehingga menganggap dirimu Tuhan, kan begitu? Nah, ini sebenarnya menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa itu sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu, gitu. Ini menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, gitu. Bagi kita umat Islam gitu. Bahwa bukan Nabi Isa yang mengatakan. Jika tidak ada pertanyaan seperti itu, maka kita tidak tahu bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Ibarat gini ya. Ada seorang murid saya kan misalkan SMA kelas 3 ya. Terus kemudian ada satu orang anak itu dituduh mencuri, hanya diklaim dia itu sebagai pencuri gitu. Nah, kemudian saya tahu bahwa anak itu bukan pencuri gitu, bukan dia pencurinya gitu. Saya tahu. Nah, begitulah dialog saya dengan Pendeta David Salim. Nah, untuk yang di bawah ini yaitu untuk sesi berikutnya. Ini saya beri teks sebagai bagian yang pertama tentang surat Al-Maidah, dan bagian yang kedua nanti menyusul setelah video ini. Terima kasih Anda telah menonton. Mudah-mudahan yang menonton video ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang mendukung channel ini diberikan kemudahan dalam urusannya, diberikan rezeki yang leluasa, yang banyak, yang melimpah ruah, dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan semua kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.